bahwa memang tadi ada salah satu komentator dari nanya tentang makanan yang menggunakan rempah-rempah itu kalau menurut saya masih masih di atas level 1/10 dari gunung esnya itu. Yang saya pelajari justru ketika saya berada di Beijing, rempah-rempah kita ketika diperdagangkan dan dibawa oleh pedagang Cina sebelum dimonopoli sama bangsa Barat itu digunakan untuk traditional Chinese medicine. Soal traditional Chinese medicine ini juga pernah disampaikan sama Profesor Su Liping kalau nggak salah di ISF 2 ya. Nah di situ memang China memiliki banyak sekali ilmu tentang digunakan apa, menjadi apa rempah-rempah kita, nutmeg, cengkeh, cinnamon, black pepper untuk keperluan kebugaran tubuh. Nah di sini sekarang kita harus mencari koneksinya ya. Jadi setelah kita punya national identity dan juga menggali kembali lagi manfaatnya, itu juga harusnya nilai ekonomi siapa bahwa kita juga harus dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari bahwa itu heritage masih tumbuh dan kuat menjiwai bangsa kita. Dan ini memang menjadi satu keperluan untuk modal kita sebagai bahan diplomasi keluar. Kalau kita memang sudah dikenal sebagai bangsa rempah-rempah, itu akan mungkin menjadi lebih bermanfaat. Bahkan ada grup musik Spice Girls saja lebih terkenal ya daripada sekarang Indonesia sebagai negara rempah-rempah. Tadi saya teringat ketika membahas peran wanita dengan rempah-rempah, saya langsung teringat Spice Girls. Lagu pertamanya kalau Gen X tahu itu adalah Wanna Be. Terus lagu terakhirnya adalah Spice Up Your World. Jadi dalam konteks lagu-lagu mungkin kita masih sekarang mengingatkan kembali dan Wanna Be sekarang untuk menggunakan Spice ini sebagai national identity yang menggambarkan betapa negara-negara khatulistiwa ini menjadi incaran di masa lampau, turut mewarnai perdagangan global masa lampau dengan diplomasinya yang tangan di atas dan juga bisa menghimpun berbagai macam bangsa macam-macam baik dari Cina maupun India bertemu dengan Indonesia. Kita juga tetap eksis meskipun dijajah. Kita civilization kita tidak hilang seperti bangsa Aztec atau bangsa Maya, tapi kita masih tetap bisa bertahan. Dan saat ini saya pikir adalah timing. Saat ini kita duduk dalam geser yang keempat adalah untuk menggali kembali catatan-catatan masa lampau mengenai bagaimana Indonesia lewat rempah-rempahnya ini turut berkontribusi dalam masalah-masalah global. Nah, ke depan tentu saja ini dalam bentuk nation buildingnya kita, sifat-sifat kita di masa lampau inilah yang menjadikan kita memiliki satu kebanggaan dan juga trust dari bangsa yang lain. Kita juga bisa berkontribusi kembali di dunia, Pak. Bahwa saat ini terjadi persaingan global, tapi sebelum ada persaingan global itu ada juga Indonesia di masa lampau yang turut menjadi aktor utama penyedia bahan baku. Sekarang kita kembali lagi, kalau dahulu kita menjadi penyedia bahan baku, kita juga harus bisa bertanya, bisa nggak kita sekarang kerjasama dengan negara-negara yang mengambil bahan baku tadi digunakan untuk apa? Kita sudah banyak literatur dari negara barat bahwa itu digunakan sebagai pengawetkan makanan. Tapi masih ada satu faktor lagi lewat Tiongkok Cina, bahwa itu jauh lebih bermanfaat lagi yang tadi saya katakan 9.9% ya sebagai traditional Chinese medicine. Nah, these medicines mungkin bisa sekarang kita gunakan kembali di kita, Pak. Jadi bukan saja cengkeh sebagai rokok, tapi juga terapetik remedinya. Flashback kembali, saya tadi teringat di rumah kakek saya di Bandung, di situ ada 2 pohon cengkeh. Nenek saya itu setiap itu panen, dia jemur dan sebagian memang dibuat untuk kue, tapi sebagian digunakan juga sebagai disarkan minyaknya. Dan itu kalau dia punya satu semacam ampul minyak cengkeh, kalau sakit gigi itu buat menghilangkan sakit, dan kalau gigi kamu juga minyak cengkeh. Itu membekaskan setelah saya mengetahui bahwa rempah-rempah inilah akan
pembangunan ekonomi, terus pembangunan infrastruktur sama Pak Jokowi, mungkin juga sekarang kita hidupkan kembali catatan sejarah yang bisa kita himpun dari negara lain untuk keperluan dokumentasinya kita bagi sumbangsi kita di masa depan. Jadi saat inilah saat yang tepat, marilah kita bekerja sama dengan negara-negara yang bisa kita rangkul dalam jalur rempah untuk mengetahui apa sih manfaatnya rempah-rempah yang dicari. Buat mungkin teman-teman dari BRIN yang menggunakan sponsor ini juga bisa juga mengkaji lebih dalam lagi varietas-varietas rempah-rempah mana yang benar-benar unggul, yang memang waktu itu dicari dan unggul dan bisa dilihat isi dari segi kimiawinya. Terus kemudian juga manfaat-manfaat untuk peningkatan kesehatannya seperti apa. Diketahui untuk misalnya bangsa barat untuk mengawetkan makanan agar tidak busuk, tapi juga untuk pencernaan ada, untuk kekebalan tubuh itu juga ada. Bagaimana bisa mengemasi ini sehingga itu bisa dipakai. Obat gigit nyamuk, barangkali itu juga bisa. Sekarang kalau saya mencari obat gigit nyamuk, saya cari mana yang ada ini ya spice-nya ya, bukan sekedar bahan kimiawi yang dibuat oleh produk-produk dari barat, tapi yang memang yang natural. Ini kembali lagi kepada diri kita. Jadi ketika kita menunjuk pada bangsa lain, masih ada 3 jari yang menunjuk pada diri kita. Marilah kita jadikan spice ini sebagai national identity dulu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau udah kita guna dalam hidup sehari-hari, barangkali juga bisa meningkatkan ada nilai ekonomisnya. Dan nanti dari nilai ekonomisnya ini barulah bisa dihargai oleh bangsa lain, karena heritage-nya ini juga masih kuat di diri kita. So mungkin itu salah satu poin dari 3 poin yang sudah saya siapkan. Tapi saya kembali lanjutkan. Baik, terima kasih Pak Tino. Berarti tadi poin pentingnya adalah bagaimana kita menghadirkan kembali pengetahuan ya, identitas nasional kita ya terkait dengan rempah. Dan ini juga bagian dari perjuangan masyarakat ya waktu itu, termasuk juga perjuangan di tingkat negara ya untuk bisa mempromosikan, mendiplomasikan rempah ke bangsa-bangsa lain di luar. Ke Pak Maulana, gimana pandangannya soal jalur rempah ini? Kira-kira ke depannya seperti apa? Karena Pak Maulana saya tahu pernah mengkaji rempah ya di LinkedIn kalau salah ya. Itu bagaimana pandangan ketika itu atau sebagai sekolah hukum? Ya, latar belakang pendidikan saya arsitektur dan perkotaan. Jadi saya lebih banyak membahas ke jalurnya, Pak. Kalau tadi sudah produknya, sebagaimana teman-teman di Yayasan Negeri Rempah punya 3 paradigma, follow the product, follow the metaphor. Jadi jalur rempah ke depan ini edukasinya seperti apa? Apakah kita harus belajar ulang sejarah kita, menata kembali, karena banyak sekali versi sejarah yang banyak tidak kita ketahui. Ketika saya diutus Universitas Hairun hadir di FSR tahun ini, selama 4 hari ini kita bertukar pikiran melihat presentasi para sarjana atau sekolah akademika. Ternyata banyak sekali yang kita belum tahu yang tadi Pak Dino terkait jalur rempah entah sebagai produk atau metaforanya atau dampak ikutannya. Contohnya tidak banyak orang yang merasa terlibat dengan jalur rempah dengan bidang ilmunya masing-masing. Mungkin itu cuma urusan orang farmasi atau kedokteran atau tadi perdagangan, produk, industri kreatif dan sebagainya. Kami dari lingkup arsitektur dan perkotaan melihatnya bagaimana jalur ini merangkai Indonesia yang saat ini. Dengan adanya jalur, kita saling terhubung satu sama lain. Seperti pembicara yang pertama tadi dari aspek sejarah, ketika Kepulauan Maluku itu dikejar atau dicari-cari oleh bangsa asing Cerana Cike dan Pala, komoditi utama yang andalan kita di Indonesia. Terbentuklah kota-kota pesisir di Jawa bagian utara sebagai kota-kota transit yang saat ini ada Surabaya, Gresik, dan seterusnya. Dan di situ kita saling mengenal satu sama lain. Jadi kami melihat dia selain sebagai metafora, dia sebagai penghubung. Jadi narasi besar bangsa yang kita sedang kebingungan saat ini untuk menata masa depan. Kemudian kita dihantam oleh spice gaya baru yang sekarang, misalnya kami di Maluku Utara betul-betul dihantam dengan industri ekstrak, nikel dan kawan-kawan. Sudah banyak tulisan yang muncul di New York Times dan seterusnya. Apakah nikel is the new spice dan seterusnya. Di mana jati diri kita tidak untuk mempertahankan. Biasanya kita tuh lemah karena kita tidak mengenal diri kita sendiri. Harapan teman-teman yang saya ikuti di Yayasan Negeri Rempah yang di FSR adalah
Justru dengan jalur rempah jadi kita belajar ulang identitas kita, meskipun butuh waktu, tidak perlu terburu-buru, tapi sambil berbuat. Jadi sistemnya itu paralel, sambil belajar. Misalnya saya hadir di forum ini, saya sambil belajar bagaimana kota-kota dan perkembangan peradaban terbentuk gara-gara jalur rempah. Kemudian kita menemukan titik-titik persamaannya. Titik-titik persamaan itulah yang barangkali kita menjadi Indonesia saat ini, yang di akhir-akhir ini kita sedang krisis, yang dihantam dengan berbagai macam politik dan identitas tadi. Di sini ada contoh ini yang terjadi ketika jalur rempah masuk ke periode kolonial 1598, orang Belanda pertama kali datang ke Maluku lewat Banten dan Batak. Sampailah dia di Pulau Ternate, yang di tengah Pulau Ternate. Ternyata peradaban di kita sudah sangat maju, sudah sangat global. Jadi istilah globalisasi dan sebenarnya dimiliki oleh hampir semua kota atau wilayah di Indonesia, tidak hanya oleh pulau kecil, kota pulau besar, kota tertinggi, sungai, danau, dan sebagainya. Jadi identitas mana yang mau kita bangkitkan sebagai kekuatan strategi? Dari satu gambar ini kita banyak belajar. Itu ada teknologi perikanan, kelautan, ada skill menangkap ikan, ada perahu dengan jalan dan lain. Dan ini menginspirasi sekolah atau peneliti seluruh dunia untuk meneliti tentang kita. Saya bahkan baru tahu ada gambar ini ketika sekolah lagi dan meneliti, ternyata ini sudah diteliti oleh teman-teman peneliti dari Jerman dan sebagainya. Yang diteliti bukan cengkeh kepala dan kotanya, malah dari satu gambar ini mereka bisa meneliti skill nelayan pada masa itu untuk menangkap ikan. Karena gambar itu ada gambar nelayan, terus di paling kiri kalau dia ada kayak layangan menangkap ikan, fishing kite dan sebagainya. Banyak sekali teknologi masa lalu kita yang hilang. Salah satu penyebabnya kolonialisme. Dan kita juga masih banyak yang terbuai dengan periode kolonialisme. Jadi bukan berarti anti, tapi dekolonisasi itu nyata. Kita harus belajar lebih jauh ke belakang lewat peradaban apa yang sudah kita miliki. Dan terakhir mungkin karena waktu singkat saja, di Ternate itu ada falsafah lokal atau peribahasa. Ada banyak sekali levelnya. Saya takut salah, saya kutip aja. Ada salah satu sastra lisan Ternate yang sangat terkenal, disebut Cingse Cingare. Bunyinya seperti ini. Ino forma katininga, doka gosora sebolawa, omdoro forma mote, forma rodoro, forma dodara. Mari kita bertimbang kasih seperti pala dan cingkring, jatuh bangun, berkisah bersama, dilandasi kasih dan sayang. Semoga dengan jalur rempah kita jadi saling lebih mengenal satu sama lain, memperkuat jalan kita sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih. Baik.